Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung, dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih membahas mengenal batuk dan permasalahannya bersama dengan Dr. Iwayan Agus Putra SPP. Beliau adalah dokter spesialis paru dari RSPAD Gatot Subroto. Dan Dr. Iwayan, dilanjutkan kembali ya. Di segmen terakhir, bagaimana kalau kita membahas sekarang, karena banyak sekali ya kita dengarkan ke arah keganasan atau apa, apalagi kalau untuk masalah paru, kanker paru gitu ya dok ya. Dan bahkan orang yang nggak merokok pun juga bisa terkena yang namanya kanker paru ya. Jadi sebenarnya untuk cari tahu ini batuknya ini maaf ke arah-arah yang lebih serius lagi gitu ya. Ini yang kalau seperti apa dan deteksi dirinya barangkali untuk upaya preventifnya juga bagaimana dokter? Silakan. Ya, batuk gejala awal dari suatu penyakit atau alarm. Nah, habis itu kita bedakan batuknya ini apakah batuk yang akut atau batuk yang kronis. Kalau untuk tumor paru, biasanya ke arah yang kronis. Jadi ada penyebab kronis, batuk kronis itu adalah bisa infeksi atau bisa non-infeksi. Yang non-infeksi ini salah satunya adalah suatu keganasan di paru. Oleh karena ada suatu tumor, ada suatu massa yang menekan saluran napas, atau menyebabkan kerusakan saluran napas sehingga timbullah batuk. Dan batuknya juga tidak selalu batuk biasa, mungkin seperti yang kita tadi bisa batuk darah gitu. Dari Bu Endang tadi penelponnya ada. Ya, betul. Di samping infeksi juga bisa oleh karena suatu keganasan. Nah, untuk keganasan di paru ini kita mempunyai namanya faktor risiko. Nah, faktor risiko yang pertama usia. Jadi usia 40 tahun ke atas itu juga sudah termasuk faktor risiko suatu kanker paru. Kedua, perokok. Ya, perokok ini bisa perokok pasif, ya, bisa perokok aktif ya tentu saja. Ketiga adalah saat ini masih kebanyakan laki-laki dibandingkan dengan perempuan, dengan wanita. Keempat, ada risiko, artinya ada faktor keluarga. Ya, ini yang jadi perhatian juga. Ya meskipun mungkin orang tidak perokok, kemudian perilakunya sudah baik, ya, tetap juga menderita tumor paru. Kenapa? Ya mungkin ada faktor keluarga tadi, faktor genetik tadi. Ya, itu yang kita tidak bisa intervensi karena sudah dari dalamnya sudah ada bakatnya gitu. Nah, marilah kita memodifikasi faktor-faktor yang bisa kita intervensi. Betul. Seperti ya, menghindari rokok atau asap rokok, menghindari polusi, ya polutan industri. Ya. Kedua, ya berperilaku sehat sajalah, ya, dengan istirahat yang cukup, kemudian pola makan yang baik. Ya, setelah itu kita serahkan saja yang Maha Kuasa. Betul, ya, gitu ya. Barangkali itu ya yang paling penting. Tapi sebenarnya berarti ini ya dok ya, kan kita juga sering dengar ada PPOK atau tadi dokter bilang ada bronkitis, ada pneumonia. Mungkin kalau yang memang udah ada penyakit yang berkaitan dengan paru sebelumnya itu juga harus di maintenance gitu ya dok ya, dirawat dengan baik. Karena bisa jadi memperberat nggak sih, bukan memperberat ya, artinya faktor resiko juga nggak sih cara nggak langsung gitu ya dok ya untuk terkena yang lain-lain tersebut begitu ya dok ya. Memang ada penyakit-penyakit paru yang dikatakan tidak bisa tuntas, seperti asma. Nah, tetapi asma ini bisa terkontrol, artinya kita bisa hidup normal seperti orang yang tidak asma. Nah, itu ada obat pengontrolnya. Ya. Tapi suatu saat dia bisa eksaserbasi, artinya bisa kambuh asmanya. Salah satu gejalanya adalah batuk. Begitu juga namanya PPOK, penyakit paru obstruktif kronik, suatu penyakit oleh karena yang paling sering adalah paparan asap rokok, asap industri yang menyebabkan kerusakan dalam parunya sehingga setiap saat pasien itu akan sesak. Nah, eksaserbasinya itu diawali dengan batuk biasanya. Nah, ini kita harus cari juga, ini apakah asma, apakah PPOK, atau apakah kasus ini mengarah ada suatu keganasan seperti itu. Nah, itu yang kita waspadai, bahwa batuk itu bukan hanya sederhana saja yang bisa sembuh sendiri gitu. Tapi kalau misalnya berlangsung terus,
ya kita harus waspadai apa sih yang terjadi, apa yang penyebabnya seperti itu. Dan juga jangan lupa juga konsep dasarnya, misalnya ketika batuk kita harus ya memperhatikan etika batuk. Betul, ya. Terus juga preventifnya misalnya menjaga kebersihan tangan gitu ya, dengan ya rajin cuci tangan. Intinya adalah tadi kembali lagi ke pola hidup sehat yang sudah dokter sampaikan ya, Dokter Wayan sampaikan untuk kita anut begitu ya. Intinya dijadikan lifestyle setiap harinya begitu ya Dok ya, untuk mencegah penyakit-penyakit yang lebih buruk gitu ya Dok ya, terkait dengan masalah paru ini. Baiklah dokter, karena waktunya terbatas, jadi closing statementnya singkat saja mengenai tema hari ini kepada kita semua. Silakan Dokter Wayan. Terima kasih. Jadi batuk adalah suatu mekanisme yang normal, fisiologis dalam tubuh kita. Tujuannya untuk mengeluarkan benda asing, bakteri dalam tubuh kita, cairan, lendir, ya, dan itu merupakan suatu pertahanan tubuh kita yang bagus. Tetapi kalau datang setiap hari, mengganggu tidur, nah itu ada sesuatu yang berat dalam tubuh kita, harus kita tangani dengan baik. Kalau batuk, kita jaga etikanya dengan menutup pakai tisu atau sapu tangan, ya. Kemudian berperilaku sehat, ya, sehingga kita tahu, wah ini batuk kita ini marahnya kemana gitu ya. Barangkali itu yang. Baiklah Dokter Wayan, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses dan berkah selalu untuk dokter dan ilmu dokter tentunya ya. Baiklah pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh petugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.